pindahan dari agama lain, tiba-tiba olok-olok agama yang sebelumnya. Nah, kita sebagian besar belajar dari situ. Orang mantan pendeta, tiba-tiba masuk Islam, jelek-jelekin semua orang Nasrani. Padahal itu persis kayak orang bercerai. Ketika pertama kali setelah perceraian yang jelek kan adalah mantan istrinya atau mantan suami. Nah, kita rata-rata belajar, makanya antar agama ribut. Karena apa? Hampir semua agama tidak pernah belajar dari sumber Al-Quran dan wama unzila min qablik, tapi belajar dari desertir ini. Orang baru lepas langsung suruh pidato, Fatihahnya aja belum beres suruh pegang mic, ya ribut. Quran sebegitu banyak dia nggak lihat ini, tiba-tiba ada yang mengatakan tahlil nggak ada, 7 hari 7 malam, 7 tahlilan, nggak ketemu dalilnya. Loh, kamu itu belum lihat karena kamu baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai yang sangat kita cintai, kita banggakan, Bapak Wakil Gubernur Gus Yassin yang kita cintai, para jamaah sholat tarweh di gubernuran saya hormati. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersama bisa memperingati turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun. Jadi bahasanya adalah turun. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Turun itu pasti yang dibayangkan adalah dari atas ke bawah. Jadi dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Itu pasti bahasa kita mengatakan tentang arti turun. Ya. Nah, ini menggambarkan bahwa Quran itu turun. Turun dari mana? Turun dari langit. Langit itu, ya orang pasti menyebut langit itu di atas. Dari satu tempat yang Rasulullah pernah naik waktu Isra Mi'raj. Jadi ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu dibawa ke langit. Jadi Rasulullah itu pernah ke tempat di mana kalau dalam bahasa anak-anak digital gitu ya, karena ini bunyinya digital gitu. Itu ke tempat yang di situ adalah pusat data. Jadi di langit itu waktu Rasulullah naik ke langit Isra Mi'raj itu sampai ke tempat yang namanya pusat data, cloud gitu kalau anak milenial, cloud. Jadi di sana ada hard disk besar, yang di situ memang pusat data dunia itu ada di situ. Namanya Lauhil Mahfuz. Jadi seluruh catatan dunia ini, apapun yang ada di sini itu ada pusat datanya. Nah, agama-agama dahulu juga mempercayai tempat itu, tapi apakah nyampe atau enggak? Tapi kalau Rasulullah nyampe ke pusat data itu.
Orang Yahudi Nasrani menyebut pusat data itu namanya Tabut Sulaiman. Orang Yunani yang percaya pada dewa Jupiter, yang punya Tuhan itu Zeus, punya istri Hera, punya anak Hercules itu juga meyakini tentang pusat data itu. Cuman mereka menyebut kotak Pandora. Yang agak berbeda cuman orang Jepang. Pusat datanya disebut kantong Doraemon. Itu agak beda dia menyebutnya. Tapi seluruh agama itu punya bahwa di langit itu ada pusat data. Nah, Islam menyebutnya Lauhil Mahfuz. Nah, Quran itu dari situ. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Jadi fi Lauhil Mahfuz itu jelas ini. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Itu jelas disebut di pusat. Dari Quran itu memang berasal dari pusat data itu. Makanya manusia ini terhubung erat dengan pusat data. Karena manusia sebelum sampai ke sini itu registrasi dulu juga di situ. Jadi sampean-sampean itu sebelum turun ke sini itu diregister di sana dulu. Diregister. Jadi manusia ini registrasi dulu di pusat data itu. Oleh Allah ditanya, alastu birabbikum. Kamu nanti kalau tak turunkan ke sana itu kamu masih ingat nggak kalau aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Iya ya Allah, aku tetap jadi saksi engkau Tuhan, engkau Allah. Ya sudah kalau kau tetap percaya, tak turunkan ya. Tak kasih paketan kamu. Rizkimu sekian. Paketannya ada paketannya. Nyawamu sekian. Nanti kalau paketanmu nyawa ini habis, kik gitu aja ya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Paket istrimu ini udah semua. Ya. Ya sudah nanti kamu ke sana. Jangan lupa nanti kamu pulang. Nanti kamu ke sini lagi, balik sini ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti kelakuanmu di sana kamu bener nggak? Kamu ingat sama aku? Nanti tak print out. Jadi kelakuanmu itu, kalau nanti balik ke sini tak print out. Mithqala dzarratin khairan yarah, mithqala dzarratin syarran yarah. Tak print out nanti. Nyawamu itu nanti tak print out. Nggak ada jejak digital yang akan hilang. Kamu pasti ketahuan nanti. Kamu ngelakuin apa tak print out. Nah nanti catatanmu tinggal pilih. Kalau nanti print outmu bagus, terima dengan tangan kanan. Print outmu jelek, terima dengan tangan kiri sama jengking gitu. Ada gitu. Loh. Ini makanya ketika Rasulullah misalnya Isra Mi'raj, ketika ditanya, ya Muhammad kalau kamu bener Isra Mi'raj, pintunya Masjidil Aqsa itu berapa? Itu langsung secara digital malaikat Jibril turun bikin siaran langsung. Itu kan penjelasannya ada itu semua. Jadi sebenarnya sekarang ini anak-anak milenial dijelaskan tentang fenomena agama itu bukan sesuatu yang sulit. Hanya pintu masuk penjelasannya aja yang butuh ini. Loh makanya manusia itu di print out nanti. Makanya hati-hati jangan sampai print outnya jelek. Nah yang bikin jelek itu apa? Nafsu. La ammaratum bis. Yang bikin print out jelek itu nafsu. Makanya agar nafsunya ini turun, kita disuruh puasa itu kan, makan disuruh ngurangi, ini suruh ngurangi itu, biar apa? Nafsunya turun. Orang kalau nafsunya turun, print outnya bagus. Kartu memorinya ini ngerekamnya bagus. Manusia kan print out memorinya kan ada. Nyawa itu kan memori yang pernah diregister itu. Kalau ini kan casingnya aja ini. Produk Semarang makanya ya pesek-pesek begini nih. Ini casing aja ini casing. Kalau diproduksi di Eropa ya tinggi besar.
diproduksi di Arab ya itu. Ini casing aja. Tapi di dalam tubuh kita itu ada memori yang rekam kehidupan. Namanya roh atau nyawa. Ya persis kayak syuting inilah, saya di syuting itu. Saya itu ada rekamannya. Ada rekamannya. Ada rekamannya, semua lengkap. Setelah ngerekam saya, sampean ya, sampean jengkel. Wah ini sudah nggak update ini, handphonenya udah jelek, kameranya sudah nggak masuk, kamera update ini, udah banting aja nggak apa-apa, hancurin itu syuting itu, nggak ada masalah. Yang penting memorinya masih ada, rekamannya masih ada. Makanya jangan khawatir. Handphone itu bawa banting tidak ada masalah, yang penting memorinya masih ada, rekamannya masih ada. Makanya manusia itu walaupun nanti mati tubuhnya hancur, ruhaninya itu rekamannya masih ada. Nah makanya kan tubuh ini bagian ngerekam. Tangan ngapain direkam, mata ngelihat ini rekam. Jadi tubuh ini ngerekam, persis kayak kamera itu. Sama kayak pohon padi. Pohon padi itu tugasnya ya ngerekamin apa? Beras nanti itu. Karena yang dicari itu kan beras itu. Beras itu merekam seluruh kerjaan pohon padi. Walaupun ketika sudah dipanen, padinya sudah dibuang, makan sapi, berasnya ada, masuk laboratorium tetap ketahuan ini organik atau bukan. Manusia juga sama, walaupun nanti tubuhmu itu udah habis, hancur, nggak ada masalah. Yang penting memorinya masih ada, nyawanya itu rekamannya masih ada. Makanya mumpung kita hidup, rekamilah yang bagus. Nah rekaman itu nggak mungkin bagus kalau orang itu nafsunya gede, rekamannya pasti jelek. Mata, lihat tetangga, beli TV, kalau nafsunya gede mesti alah paling kredit. Nah nyawa ini ngerekam kredit. Tapi kalau nafsunya kendo, orangnya baik, udah nggak emosian, alhamdulillah tetanggaku beli TV baru, nanti aku bisa ikut nonton. Rekamannya alhamdulillah. Terima gaji. Kalau orang nafsunya gede, ini gaji cuman segini, ini pasti dikorupsi. Rekamannya korupsi. Tapi kalau orang nafsunya udah kendo, udah nggak emosian, terima gaji, alhamdulillah. Rekamannya alhamdulillah. Jangan sembrono sampean. Puasa ini adalah belajar bikin rekaman bagus. Makanya nafsu yang la ammaratum bisu ini ditegak biar rekaman bagus. Kuping, kalau nafsunya tinggi denger suami ngorok, ini radio rusak. Rekamannya radio rusak. Tapi kalau nafsunya kendo, udah enteng, nggak emosian, nggak marahan, suami ngorok, rekamannya pasti bagus. Alhamdulillah, nggak usah tak tengok, saya masih tahu suami saya masih hidup. Enak. Rekamannya nggak ada yang jelek orang itu. Tangan, nafsunya kendo, pegang panas, masya Allah. Rekamannya Allah. Kalau rekaman emosi tinggi, pegang panas, oh kampret. Rekamannya kampret. Lu hati-hati ini ngerekam terus, ini mata direkam apa direkam. Makanya orang itu kalau puasa itu sebenarnya belajar biar rekaman ruhani nanti ketika di print out itu bagus. Makanya orang-orang kalau nafsunya udah dilatih ahli tirakat, ahli zikir, nafsunya ditekan, apa aja rekamannya bagus. Sampai lihat ayam naik masjid itu rekamannya bagus. Alhamdulillah. Ini kok nggak nelek begitu, jerot nelek. Alhamdulillah santriku bisa praktek toharoh, membersihkan telek ayam dari atas masjid. Rekamannya nggak ada yang jelek. Jadi secara digital ini bagus. Makanya kalau ada rekaman yang jelek, itu ada caranya, hapus. Itu kan. Ittaqillaha haitsuma kunta. Fa'at bi sayyi'atal hasanata tamhu, maka bisa ditipek gitu loh, bisa di-delete. Dengan apa? Ya istighfar, astagfirullahaladzim, ya sudah tipek gitu. Loh, makanya teman jangan salah. Makanya orang-orang ini kalau latihan hawa nafsu itu
Sebenarnya apa sih? Cari rekaman yang bagus gitu aja biar. Orang kalau nafsunya tinggi pasti rekamannya nggak ada bagusnya. Lihat suami gemuk, malah tong, rekamannya tong. Kalau nafsunya kendor, alhamdulillah suamiku gemuk berarti makmur, enak. Apa aja enak. Orang kalau nafsunya kendor rekamannya enak. Makanya hati-hati, nafsu itu jangankan kepada yang jelek, kepada yang baik aja kalau nggak dikontrol rekamannya pasti jelek. Jangankan yang baik loh ya, yang jelek loh ya, yang baik. Ini kan Lebaran. Orang Semarang ini kan jarang yang orang asli, entah orang mana. Mungkin di sini ada yang dari Surabaya. Selama Ramadan pengen ketemu rujak cingur. Gak ada masalah, orang kepengen rujak cingur aja kok, gak ada masalah. Aku pengen rujak cingur. Akan tetapi memendam rindu rujak cingur itu juga hati-hati. Begitu pulang ke Surabaya, seluruh warung rujak cingur tuh tutup karena Lebaran. Rindu kangen rujak cingur sampai kerungu rujak cingur ngiler saking kepengennya rujak cingur. 1 bulan begitu mau balik Semarang main ke rumah Pak Wali Kota misalnya, di situ tiba-tiba ada rujak cingur. Wah ini enak ya, makan aja nggak apa-apa. Tapi hati-hati ya, rujak cingur yang tersedia pertama kali setelah merindukan selama 1 bulan itu sangat berbahaya. Berbahaya buat siapa? Buat rohani. Karena kerinduan itu begitu dimakan mesti nikmatnya luar biasa. Orang umum enak, wah ini karena 1 bulan rindu. Sudah keturutan akhirnya alhamdulillah gitu. Akhirnya sore-sore main ke rumah Pak Gubernur. Ya kan tadi wali kota ke Pak Gubernur. Begitu ke Pak Gubernur dilalai rujak cingur juga. Wah rujak cingur. Tapi udah keturutan pagi, udah nggak terlalu kepengen. Tapi nggak enak sama Pak Gubernur, akhirnya makan juga. Pasti di dalam kepalanya, enakan tempatnya Pak Wali Kota. Wong tadi itu nafsunya gede. Yang ini udah wah enakan tempatnya Pak Wali Kota. Begitu sampean merasa enakan tempatnya Pak Wali Kota, sampean ribut sama Allah. Wong pagi ini dan sore ini di tempat berbeda. Sore ini Allah kasih yang ini kok masih nggak terima, masih membayangkan yang pagi lah. In syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Hati-hati nafsu ini rekamannya jelek. Makanya orang-orang ini kalau sudah rekamannya ini hati-hati sampean punya rekaman. Makanya kiai-kiai selain puasa Ramadan punya riyadhah untuk apa? Biar nafsunya ini turun, rekamannya bagus. Makanya sekarang ini banyak orang nggak suka riyadhah, puasa ya normatif. Maka apa saja rekamannya jelek. Begitu kasus Sambo, seolah-olah seluruh polisi itu jelek. Akhirnya rekaman kita tentang polisi yang dibutuhkan oleh negara, rekaman kita jelek. Sakno sing polisi-polisi terbangan kayak gitu. Ini udah semua. Gara-gara siapa yang nilai pajak itu. Terus Pak siapa itu namanya? Wis pokok itulah aku rapal. Ono wong pajak ditilep itu. Tiba-tiba kita memandang seluruh negara ini jelek. Karena satu orang, rekaman kita jelek. Akhirnya suudon sama Pak Gubernur, suudon sama Pak Wakil Gubernur. Padahal kasusnya ada di Jakarta. Lu ini loh. Pak Mahfud tahu ada pelanggaran sekian triliun. Itu urusannya Pak Mahfud. Sampean nggak usah ikut-ikutan. Kalau memang Pak Mahfud jago, buktikan tanggung jawab. Lah kita lihat aja. Gak usah kemudian kita ngerasani yang lain. Nah kalau kita ngerasani rekaman kita jelek semua. Presiden rekam dalam hati kita, presiden jelek, polisi jelek. Lah. Makanya hati-hati. Ini ngerekam terus ini seumur-umur. Bahkan turu aja kadang rekaman kita diset ulang kok. Ngipi itu berwangidan itu ini coba. Jadi manusia ini punya, sampean punya memori itu rekaman. Besok ketika kemudian tubuh kita diambil oleh Allah, diambil memorinya ini, ya masuk ke rekaman-rekaman Allah itu di sana, terus di print out. Lagi ada print out, ada kambingnya, ada radio rusaknya. Ini apa ini? Makanya nenek moyang kita, para alim, para ulama sudah besok wajahmu digawe kaya film sak layar didelok ini.
lakonmu. Karena memori kita diputer ulang. Hati-hati. Makanya sampean diem-diem ya kerekam karena terkoneksi. Ruhani ini terkoneksi dengan Lauhil Mahfud. Makanya seperti handphone itu. Kartunya terhubung dengan satelit. Maka apapun yang dilakukan oleh handphone itu ketahuan. Digitalnya ada, jejak digitalnya nggak mungkin hilang. Pasti ada itu. Korupsi ada di situ kalau pakai HP. Bisa di print out. Gitu ya di print out, bayar. Walaupun sampai gelap-gelapan kok tiba-tiba gitu ya ada pulsanya yang bayar, ya kepotong dengan sendirinya. Otomatis sama dengan sampean sholat, ya udah. Itu. Makanya kita ini hidup ini tidak ada yang tiba-tiba lepas. Makanya manusia tidak boleh lupa bahwa kita ini punya sistem jaringan cloud yang ada di langit yang kita bisa online. Caranya online gimana? Ya ke pemancar. Makanya di dunia ini ada pemancar yang menghubungkan dengan Lauhil Mahfud. Pemancarnya di mana? Di Mekah itu. Yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Itu pemancar Lauhil Mahfud sana yang ada di dunia. Makanya kita online ke sana setiap hari online. 5 kali ngadep ke sana, nggak boleh ngadep ke tempat yang lain, nggak boleh. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, online ke sana. Allahu akbar. Terserah sampean mau pakai pulsa jangka panjang atau miss call, ya boleh aja. Allah ngono miss call. Maka sampean nggak usah ribut. Ada sholat tarawih kok miss call, nggak masalah. Ya ada jejak digitalnya ada. Sampai mau berlama-lama, Bismillahirrahmanirrahim. Batuknya 10 kali, ya nggak apa-apa. Itu saking nikmatnya online. Loh, ya. Udah, ya. Udah ada kan? Ada, habis ya mas ya, habis ya. Ada lah ini online. Itu di print out pulsanya ada. Nah itu makanya karena manusia ini gitu terhubung dengan sana, kita setiap hari menghubungkan dengan sana. Makanya manusia ini bisa karena seperti kartu, bisa kirim gambar, bisa kirim doa, bisa kirim apa. Handphone itu kirim-kiriman share-sharean gitu. Yang penting punya kuota. Kan yang penting punya kuota nge-share gambar, nge-share video. Makanya ada orang-orang yang hidupnya itu seumur-umur cuman download aja. Browsing tok. Nah itu siapa? Ya wali-walinya Allah itu hidupnya browsing. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Browsing. Jangan dikira Kanjeng Nabi itu dapat Quran itu 15 tahun naik turun Gua Hira. Browsing di situ online, kholwat tahannus. Makanya kalau ada yang mengatakan Rasulullah itu kayak orang Jawa karena suka bertapa. Ya enggak, orang Arab ya suka bertapa, sama saja. Buktinya apa? Buktinya punya bahasa tahannus. Orang kalau punya bahasa itu berarti punya kelakuannya. Orang Arab punya bahasa kok kholwat, tahannus. Artinya orang sana juga suka puasa, suka meditasi semedi gitu. Cuman orang Arab berikutnya karena sudah mendapatkan produk, dia cuman make, nggak online lagi. Sama kayak kita. Dulu yang bikin Islam di Indonesia itu ya browsing. Jangan dikira Sunan Kalijaga 3 tahun, Sunan Geseng 3 tahun, dapat Thariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, browsing itu 25 tahun di padang pasir. Browsing sebelum mendirikan kerajaan Mataram. Panembahan Senopati online itu di Bang Lampir 20 tahun gini. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari setiap malam browsing, sholat hajat 2 rakaat, rakaat pertama 41 kali surat At-Taubah, yang rakaat kedua 41 kali surat Kahfi. Itu browsing. Lah kita ya tinggal menikmati produk. Makanya kemudian jangan salah, kita ini hasil produk browsing dulu itu orang tua. Wali-wali dulu juga browsing Indonesia. Makanya sampai kita menjadi bangsa ini juga hasil browsing. Kalau nggak hasil browsing dan nggak hasil online, nggak ada orang Indonesia kok berani mengambil sikap meletakkan sendi-sendi dasar
beragama, bernegara dalam satu simpul mengikuti Rasulullah. Nggak ada. Kok berani orang berbeda suku, bangsa, agama hidup dalam satu negara? Wong Arab itu satu bangsa saja bersepakat pisah dalam puluhan negara. Eropa satu bangsa bersepakat pisah dalam puluhan negara. Afrika satu bangsa bersepakat pisah puluhan negara. Kita ini puluhan bangsa, suku dan agama bersepakat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu kalau nggak download nggak berani. Para wali-wali itu download, nyang-nyangan, dan Rasulullah memberkati. Makanya kemudian bahasanya Rasulullah dipakai di Indonesia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab. Dalam konsep itu disebut ra'iyah. Ra'iyah itulah yang akhirnya dipakai di Indonesia menjadi rakyat. Rakyat itu bahasanya Rasul. Makanya kita ini orang berbeda suku, bangsa, agama bisa menjadi satu, hidup saling bertanggung jawab. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya Muslim Indonesia. Itu dipikir nggak downloadan. Itu downloadan. Para wali gini tiap malam langsung browsing ke Lauhil Mahfuz, paling tidak ini berselancar itu. Loh, makanya kita ini juga diajarkan kalau kamu nggak bisa browsing, senengannya kirim gambar, maka hati-hati, kamu harus punya paket data. Dan jangan lupa yang kamu share kemana-mana itu kalau bisa hasil downloadan. Makanya doa itu sebaiknya pakai doanya para wali yang terregister di sana, hasil downloadan. Jangan nyusun sendiri doa itu. Kan sekarang orang suka menyusun sendiri doa itu. Karya anak-anak sekarang hasil seperti syair ditulis jadi doa. Itu karya sastra. Tapi doa-doa ulama dulu browsing. Solawat dulu browsing. Solawat naria itu download zaman kira. Itu nggak ngarang. Download. Makanya doa-doa dulu itu walaupun kalimatnya aneh-aneh, manjur wong itu downloadan. Sekarang walaupun berbusa-busa tuh gini, downloadan. Makanya orang-orang yang kerjaannya download, doanya manjur-manjur. Makanya bersyukurlah kita ini kalau doanya nggak terlalu manjur. Kita harus bersyukur kalau doa kita nggak manjur, nggak apa-apa. Kalau orang doanya nggak manjur berarti kalau keliru nggak langsung ditempelin sama Allah. Itu aja. Loh, wali-wali itu doanya manjur. Tapi begitu keliru, langsung diingetin, kasih peringatan sama Allah. Nah kita ini kan berdoa jarang manjur, makanya kalau keliru ya biasa aja. Loh, enaknya di situ maka. Loh, Syekh Abdul Qadir baru aja menikmati duduk di atas unta. Oh kok enak ya numpak unta. Ketemu pemabuk langsung ditanya, diperingatkan sama Allah. Mabuknya bertanya, ya Syekh apa? Saya ini pemabuk ya Syekh. Kira-kira Allah bisa nggak merubah pemabuk ini tiba-tiba menjadi orang baik? Ya bisa. Tanya lagi, saya ini nakal seumur-umur gak pernah nurut saya. Bisa gak kemudian saya jadi orang baik? Oh bisa. Tanya lagi orang mabuknya ini. Ya Syekh, berarti Allah bisa ya merubah Syekh yang orang paling baik sekarang tiba-tiba menjadi penjahat itu. Kira-kira bisa gak? Syekh Abdul Qadir langsung pulang sambil nangis. Ya Allah. Langsung diingetin. Baru menikmati kuda apa unta. Nabi Ibrahim karena sering menjamu tamu kalau tamu datang. Itu kebiasaan Khalilullah. Tiba-tiba satu ketika ada orang dawablek tidak mengikuti Nabi Ibrahim, nawakal, jahat orang itu, agamanya beda, minta makan. Di situ padahal lagi jamu orang, nggak dikasih makan sama Nabi Ibrahim. Nggak, kamu orang nggak patuh sama aku. Tapi lama-lama Nabi Ibrahim kasihan orang itu pergi, jangan-jangan mati, dibawain makanan. Orang itu tetap ngomel, hem kamu kita makan aja nggak dikasih. Ya sudah ini makan, besok mah. Udahlah kamu makan, aku minta maaf tadi. Tak pikir kamu nggak serius. Iya aku serius, aku lapar. Tapi kamu dasar pelit. Udah dibawain makanan begitu. Setelah itu pulang Nabi Ibrahim. Ditegur sama Allah, ya Ibrahim. Orang itu karena nggak patuh sama kamu, minta makan sekali aja nggak kamu kasih. Padahal dia itu seumur-umur nggak pernah patuh sama aku, tetap tak kasih makan. Duh. Jadi orang-orang besar yang doanya manjur itu kalau keliru langsung diperingatkan. Karena apa? Pernah browsing sana. Betapa ketatnya di sana itu jalur digital Lauhil Mahfuz. Makanya kita yang nggak pernah pakai jalur digital ya sudahlah pakai jalurnya para wali aja.
Kalau ngirim doa, ngirim apa ya sudah pakai jalurnya para ahli. Kalau ke apa nggak punya paketan ya ke warung cari wifi gratisan, cari free wifi. Itu makanya kita ini kalau berdoa biasanya pakai jalurnya para ahli ila hadratin nabiyil mustafa wa ila jami auliya illah minal masyariq ila magharibi fi bari wa bakar Rasul Abdul Qadir Al-Jilani langsung wali abaina ummahatina masyayikhina nakhusun ila ruhi Pak Dewa Dul wa ila jami hajatina al-fatihah bet gitu udah. Loh itu nyampe enggak? Ya nyampe, jangankan doa dibagi kok enggak nyampe, wong sepak bola aja nyampe. Nah, kita kan nggak perlu nonton Piala Dunia, satu orang aja nonton di syuting kemudian dinaikkan ke satelit dibagi ke seluruh dunia, bagiannya sama namanya siaran langsung. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Jadi ini tawasul namanya. Nah ini sebenarnya dunia ini sudah digital. Loh, makanya agar kita ini tahu, karena kita ini adalah makhluk iliyin yang dalam bahasa Eropa disebut alien. Makhluk iliyin sana itu dari atas sana, nyawa kita terikut sana. Agar kita nggak keliru, maka kemudian seperti TV keluar dari pabrik kasih buku produk gitu loh, produk pemakaian. Makanya hudal linnas Quran itu, hudal lil muttaqin. Untuk apa? Petunjuk, karena kita ini produk sana. Jangan sampai sini keliru jalur. Makanya Quran diturunkan agar kita ini punya petunjuk pemakaian. Makanya semua manusia pernah dikasih itu, tergantung eranya. Zaman Nabi Ibrahim semua orang keliru karena nyembah Namrud, kasih suhuf. Zaman Nabi Dawud semua orang keliru, kasih Zabur. Zaman Nabi Musa semua orang tersesat nyembah Fir'aun, kasih Taurat. Zaman Nabi Isa semua orang keliru nyembah patung, kasih Injil. Zaman Nabi Muhammad, nah manusia semuanya keliru dikasih Al-Quran. Makanya orang Islam ketika percaya Quran juga harus tahu sebelum itu sudah ada petunjuk-petunjuk. Makanya alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Sama buku-buku lama. Nah makanya kalau kemudian sekarang masih ada yang pakai petunjuk lama, ya jangan ribut. Masih ada yang menggunakan petunjuk Injil, masih ada yang menggunakan petunjuk Taurat, masih ada yang menggunakan petunjuk Zabur. Lah kita menggunakan petunjuk Al-Quran. Makanya biar nggak ribut, Nabi Muhammad dinaikkan ke Lauhil Mahfuz untuk mencari garis demarkasi agar tidak ribut. Makanya garis demarkasinya dari mana? Garis demarkasinya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Karena dua-duanya problemnya di situ. Yang di Masjidil Aqsa Taurat, Injil, yang di Masjidil Haram Al-Quran. Tapi bahwa 3, 4 kitab besar petunjuk dunia ini menjadi barokah. Makanya Masjidil Haram ya barokah, Masjidil Aqsa ya barokah. Maka disebut alladzi barokna haulahu, karena sama-sama pegang petunjuk. Jadi jangan pikir sampean. Nah yang alladzi barokna haulahu yang berpegang di Masjidil Aqsa bergerak ke Eropa. Nah, salah satunya yang dari Masjidil Haram bergerak ke Indonesia lah, yang bergerak ke Eropa. Makanya yang ke Eropa ini menguasai teknologi logam. Karena di sana ini banyak sekali orang Yahudi. Orang Yahudi masih memegang kitab Taurat dan kitab Zabur. Kitab Zabur itu kitabnya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu raja logam. Raja logam Nabi Dawud, makanya teknologi logam dunia itu yang menguasai ya orang Yahudi. Karena apa? Punya kitab Zabur. Sampean nggak perlu bertanya yang asli mana, pokoknya mereka masih pegang. Jadi Zabur ini isinya mengahli logam dunia. Orang Nasrani pegang Injil. Ya di situ pengobatan apa wong nabinya itu tabib besar Nabi Isa. Makanya obat-obatan, rumah sakit, farmasi, sampai vaksin, sampai apa, masih dominasi orang Eropa. Nah di era digital ini ketemu semua. Yang Eropa dan Asia yang tadinya berpegang pada jaringan Masjidil Aqsa, berpegang pada jaringan Masjidil Haram, ketemu. Nah inilah yang namanya era digital, keluar dari era analog. Ini kita ketemu.
Kita ngaji gini, ya yang mempertemukan apa? WhatsApp. Siapa yang bikin? Mark Zuckerberg. Orang Eropa. Kita kemana-mana bisa lebih mudah, pergi haji, pakai bank. Yang mempertemukan siapa? Rothschild Rockefeller, orang Yahudi yang memiliki bank devisa New York sama bank London. Sama. Orang Islam pergi haji, yang naik pesawat, yang punya pesawat siapa? Ya perusahaan-perusahaan Eropa, ada Boeing, ada Airbus. Istri kita cantik, ya karena apa? Pakai bedak Prancis. Produknya masih dari sana semua. Lah pertanyaannya adalah kaum muslimin ini bergeraknya kapan? Ya mari pelan-pelan bersama-sama. Lu kan gitu. Karena apa? Quran itu hudal lil muttaqin. Nah, muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu pertama kali, sementara kita ini hari ini paling ribut dengan ghaib. Jadi muttaqin yang berbicara tentang ghaib hari ini dipersoalkan luar biasa. Ada kaum muslimin yang sekarang selalu setiap hari membicarakan ghaib, dan setiap berbicara ghaib keluarnya langsung musyrik. Lah ya sudah. Artinya pintu masuk pertama menjadi muttaqin sekarang jadi bermasalah di kalangan kaum muslimin. Kenapa akik dipersoalkan? Karena ghaib. Kenapa keris dipersoalkan? Karena ghaib. Kenapa ziarah kubur para wali karena ghaib. Kenapa doa bersama disebut ini? Karena ghaib. Jadi dengan ghaib itu ada hari ini kaum muslimin yang antipati. Padahal Quran itu hudal lil muttaqin. Muttaqin itu pertama adalah yu'minuna bil ghaib. Ini yang kadang kita ini. Sementara ulama-ulama ghaib sendiri wais dimusyrikno, kafir musyrik setiap hari. Toreko dimusyrikno, belajar hizib musyrik. Dulu kalau di pesantren masih agar anak-anak mengicipi ghaib itu diajarkan hizib, bacok ting gitu aja. Makanya kan jajal waja'alna min baini aidim sadda wa min khalfihim saddan faqshaynahum fa hum la yubsirun. Lu itu Quran hudal lil muttaqin bil ghaib. Di situ ada ghaibnya. Mencintai perempuan kok ditolak, jajal kegaibannya apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Punya istri cerewet, hati jajal kegaibannya apa? Sumumbuk mun umyum faumla. Ya dulu itu ada pelajaran-pelajaran itu. Itu gaib. Terus kemudian muttaqin kedua itu mendirikan sholat, yuqimunas sholat. Sholat itu ngadep yang gaib. Nah karena ngadep yang gaib itu husnudzon. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Lah tiba-tiba sholat yang tadinya ngadep yang gaib sekarang menjadi sesuatu yang material. Takbirnya harus begini, kalau enggak begini kamu enggak diterima. Yang terima itu kamu apa Allah? Lu sholat itu husnudzon kok. Semua orang sholat pasti belajar cara sholat yang terbaik. Yang terbaik pastilah. Sampai orang Indonesia kukur-kukur aja nggak berani kok. Kok tiba-tiba wis kukur-kukur nggak berani, masih dikatakan sholatnya nggak sah. Gara-gara apa? Gara-gara Allahu Akbar kabiro, bukan Allahumma ba'id. Itu ribut sudah. Lu sholat itu ibadah itu ka'annaka tarahu. Ini jadi masalah lagi. Karena akhirnya apa? Yu'minuna bil ghaibnya hilang. Akhirnya sholat yang mestinya adalah menghadap yang ghaib menjadi material. Sehingga opo-opo disalahno. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak itu ya gaib. Kalau kamu udah ngasih aja, enggak usah kamu hitung. Enggak usah kamu hitung, kamu kalau 10 keluar dapat 100 enggak usah dihitung. Nanti malah ruwet begitu enggak dapat kamu ngamuk sama wah Tuhan enggak serius blas ini. Itu. Nah yang keempat muttaqin itu berat lagi. Karena walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min. Kok belum jadi belajar dari semua kitab. Makanya sampean kalau cuma paham Quran, gak usah ribut masalah Injil. Belajarlah Injil itu kayak apa sih, belajari. Taurat kayak apa. Lah kita ini belajar Injil dari desertir, makanya kita ribut aja. Dari orang-orang yang pindahan dari agama lain, tiba-tiba olok-olok agama yang sebelumnya. Nah kita sebagian besar belajar dari situ. Orang mantan pendeta tiba-tiba masuk Islam, jelek-jelekin semua orang Nasrani. Padahal itu persis kayak orang bercerai. Ketika pertama kali setelah perceraian jelek karena adalah mantan istrinya atau mantan suami. Nah kita rata-rata belajar, makanya antar agama ribut.
Karena apa? Hampir semua agama tidak pernah belajar dari sumber Al-Quran dan wama unzila min qablik, tapi belajar dari desertir ini. Orang baru lepas langsung suruh pidato, Fatihahnya aja belum beres suruh pegang mic, ya ribut. Quran sebegitu banyak dia nggak lihat ini. Tiba-tiba ada yang mengatakan tahlil nggak ada, 7 hari 7 malam, 7 tahlilan, nggak ketemu dalilnya. Loh, kamu itu belum lihat karena kamu baru masuk. Ya kan gitu. Nasionalisme tidak ada. Kayak Hasyim enggak ketemu. Ya kamu baru masuk, belum lihat yang asli kayak apa. Loh, ini problem. Loh, makanya kita ini kadang kenapa Quran ini kapan sih? Gitu orang bertanya. Quran ini kapan akan menemukan ini? Karena cepat atau lambat Quran ini akan menemukan puncak kejayaannya. Karena sudah dijanjikan oleh Allah akan muncul orang yang namanya ulul albab. Siapa? Jadi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Seluruh dunia dan perselisihan waktunya apapun pergeserannya itu akan menjadi pelajaran bagi ulul albab. Siapa dia? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Itu orang ini yang mikir, berdiri mikir, duduk mikir, terlentang juga mikirin semuanya, akan ketemu semuanya. Dunia akan ensiklopedik di bawah orang ini. Semua rahasia dunia akan ketahuan sama ulul albab ini. Sampai kemudian karena sudah ensiklopedik dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia. Sekarang kita aja mikir nyamuk aja masih bingung. Belum ensiklopedik ya. Telek kebo belum ensiklopedik. Yang sudah ensiklopedik baru kunyit, bajakah, apalagi temulawak, pelkina. Itu baru segitu-segitu aja yang ensiklopedik. Padahal dunia ini nanti menjadi ensiklopedik besar buat ulul albab. Seluruh rahasianya itu ketahuan. Nah, kalau sudah itu ketahuan terus kiamat. Makanya kiamat itu nunggu Indonesia. Jadi itu makanya gak usah khawatir. Kiamat itu kata Indonesia. Kenapa? Karena ragam hayati yang akan dipikir orang paling banyak itu di Indonesia. Makanan paling banyak Indonesia, buah-buahan Indonesia paling banyak. Di Arab paling cuman kurma, jeruk. Sini ada kesemek, ada duren, ada cipluan lengkap. Bahkan genderuwo paling banyak itu di Indonesia. Jadi ensiklopedia dunia itu nanti di sini. Karena saking tidak ketemunya ensiklopedia Atlantis itu Eropa. Karena Atlantis tidak mengenal musim dingin, Atlantis tidak pernah mengenal musim gugur. Makanya dia bingung, nggak mungkin Atlantis itu di Eropa. Sekarang mikir Atlantis itu ada di bawean. Ensiklopedia dunia itu ke sini. Surga, dulu dibayangkan surga itu Yunani. Tapi begitu surga Yunani bingung, nggak ada surga itu di Yunani. Wong surga itu matahari tidak pernah ingkar janji, sementara Yunani kehilangan matahari selama 4 bulan. Makanya ensiklopedinya geser ke sini, Nabi Sulaiman ke Sleman, ini gitu orang-orang gitu. Saking pusingnya meletakkan ensiklopedia dunia ini. Ratu Saba, Wonosobo itu. Karena apa? Tidak pernah tergambar yang kayak gitu kok di Timur Tengah itu nggak tergambar. Walaupun Nabi Sulaiman tegas pasti ada di Timur Tengah karena Ardul Muqaddasah itu Palestina. Tapi meletakkan ensiklopedia itu susah sekarang. Itu Indonesia paling lengkap. Makanya Indonesia ini nanti pusat pertahanan ulul albab itu terakhir di sini. Walaupun orangnya kecil-kecil gini nanti akan mampu mikir. Seluruh perubahan dunia kemungkinan bisa dipikir dari Indonesia. Itu makanya ulul albab itu pasti di sini. Karena orang bisa mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang sia-sia, artinya dia komplit semua udah dipikirkan. Subhanaka faqina adzabannar. Nah, setelah subhanaka faqina adzabannar, semua ensiklopedia dunia mengakui tentang kebesaran Allah. Oh, no Allah. Oh, apa? Amerika terakhir bikin jantung, bikin kaki, bikin mata, semua bisa disatukan begitu jadi manusia. Ora iso omong. Oh. Lalu apa? Semua bisa. Cina itu bikin ginjal, bikin apa dipadukan
semuanya hidup, unsur manusia ini hidup semua, dipadukan, ora krungu, kopok. Ora krungu ini semuanya. Nah, ketika nanti itulah mereka mengakui, oh ada sesuatu yang tidak terjangkau oleh manusia. Itu siapa? Ya nanti mereka juga akan tahu bahwa ada kekuatan di luar kekuatan manusia. Nah, ketika mereka tahu, mereka akan mengatakan subhanaka faqina adzabannar. Lah itu kapan? Ya masih panjang. Makanya jangan ribut kiamat. Kiamat itu masih mau panjang, nggak usah ribut. Ada yang awas hari Jumat tanggal 15 Ramadan akan ada asteroid nabrak bumi. Semuanya sudah takut, iuran, tarik semuanya. Terus dipasrahkan sama ketua panitia hari kiamat, nggak jadi, Sabtu masih aman. Nggak kapok-kapok itu. Lah kata kiai-kiai, kenapa sih kiai kok nggak terlalu serius bahas kiamat? Kata kiai, alah wong kiamat itu bareng-bareng aja kok dibahas serius-serius. Kayak kiamat giliran listrik aja nanti bahas. Nah, inilah. Jadi itu nanti ada. Jadi Quran itu pasti akan menemukan titiknya. Tapi kapan? Ya pasti mbuh nanti. Ketika anak-anak sekarang sudah mulai kan terlihat semua. Orang hafal Quran semakin banyak. Ini tanda-tanda sebenarnya. Orang mikirin Quran semakin banyak. Orang yang ribut musyrik bid'ah semakin banyak. Tapi semakin nggak laku. Beda itu. Orang yang dikit-dikit ribut, kafir apa ada, tapi nggak laku lama-lama. Ini nanti terjadi. Dulu di Mesir yang semua manusia harus bersatu sesama kaum muslimin. Begitu dicoba di Mesir, jebol Ikhwanul Muslimin. Ngelawan demokrasi pakai khilafah, ya sudah dijajal oleh ISIS, mati semua di sana. Jadi semua udah dicoba. Makanya jangan main-main dengan Indonesia. Kalau kita mau berpikir tentang Indonesia, mikir yang orisinil. Jangan menduplikasi sesuatu yang udah dipikirin orang dan gagal. Itu artinya orang males. Sekarang nggak suka dengan Islam tradisional di Indonesia, silakan nggak apa-apa. Mikir yang genuine Islam Indonesia, jangan duplikasi punyanya Mesir yang sudah gagal di Ikhwanul Muslimin. Anda nggak suka dengan sistem demokrasi, silakan pikir dengan cara Indonesia. Jangan menduplikasi khilafahnya Tahririyah, bubar di sana. Makanya tahun 48 begitu Bung Karno mendapatkan Indonesia harus memilih antara Soviet atau Amerika setelah Hitler jatuh, Bung Karno tidak kemana-mana, aku tak coba non-blok. Semuanya mikir, kalau Bung Karno non-blok terus Indonesia ini mau kemana? Apakah menduplikasi Eropa? Oh, enggak, jangan. Menulis sebuah novel salah asuhan. Apakah Indonesia akan menduplikasi Belanda? Oh enggak, nulis novel tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah Indonesia akan menduplikasi Arab? Oh enggak, di bawah lindungan Ka'bah. Apakah murni berpikir dengan cara Indonesia full? Enggak mungkin. Salah Siti Nur bahaya. Loh, itu Indonesia clear. Sekarang dikit-dikit beda. Enggak suka dengan rambut Indonesia, menduplikasi rambutnya mohak. Punyanya Amerika yang celipir gini. Padahal rambut celipir di Amerika sudah selesai ketika orang Amerika kemana-mana harus pakai helm. Itu udah nggak bisa. Diduplikasi di sini lama-lama hilang juga. Loh, ini dunia, makanya kita mesti mikir. Cuman karena yang mikir itu nggak banyak, gitu kan, orang mikir itu nggak banyak, orang yang berpikir konsen tentang hal ini nggak banyak, makanya pemimpin itu nggak banyak. Kalau semuanya mikir itu, semuanya jadi pemimpin dan pasti ribut nanti, makanya orang itu nggak banyak. Kiai yang mikir tentang tentang pemerintah, tentang bagaimana baiknya negara juga nggak banyak, makanya wakil gubernur yang santri juga nggak banyak. Coba kalau semuanya mikir itu, perang itu ribut, makanya itu Indonesia. Jadi kita ini berada di dalam titik di mana sedang menunggu dan menunggu itu sekarang mengarah ke Indonesia. Kenapa? Karena potret kaum muslimin di dunia sekarang semuanya ada di Indonesia. Cari ilmu yang komplit itu di sini sekarang. Sampean ke Arab cari tasawuf, susahnya luar biasa, cari fikih banyak. Ke Amerika cari fikih susah, tasawuf yang banyak. Ke Afrika cari fikih susah, tasawuf yang banyak. Kalau mau cari yang komplit di sini itu masih utuh. Tasawuf masih komplit, kalam masih komplit. Makanya orang sholat paling banyak Indonesia, orang tarweh paling banyak Indonesia, orang apal Quran paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia, bahkan orang haji paling banyak Indonesia. Lah ini potretnya ke arah sini. Makanya sampean tunggu aja, maka jadilah orang yang baik. Karena tamu-tamu dunia, duta-duta dunia nanti akan ke sini.
Karena kaum muslimin terbesar dunia sekarang ada di Indonesia. Yang ke Eropa sudah macet, yang ke Rusia sudah macet, yang ke Afrika macet, ke Cina nggak gerak, yang ke Indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia. Jadi diem-diem sampean sedang menunggu tamu. Makanya jangan ribut saja. Jangan ribut persoalan apa Habib atau bukan Habib, sudah itu lewatkan itu. Beruntung aja kita punya keturunan-keturunan Rasul ada di sini. Ya jangan ribet, itu aja. Ulama-ulama yang muncul menjadi orang-orang alim ya banyak. Apakah ini keturunan Rasul? Enggak, orang Jawa biasa juga bisa menjadi baik, menjadi hebat. Mbah Maimun hebat, bisa mencetak putra-putra dan murid-murid yang hebat. Enggak pernah terus kemudian, wah aku durian, nah, biasa aja. Nah ini kan di sini kan sekarang lagi ribut itu. Jadi makanya sudah, yang senengannya ngaji lah, yang senengannya selawatan lah. Ngaji juga bagus, selawatan juga bagus. Kalau selawatan kan paling enggak ya kita cinta Rasul, mahabbah. Selain itu kemudian orang jual tahu ya laku, jual sepanduk laku, jual slayer laku, sampai gagang pancing lah laku. Gini-gini ini kan di Indonesia indah. Ya semuanya punya mekanismenya masing-masing untuk membangun mekanisme agama, bangsa dan negara. Karena kita sedang nanti sampai subhanaka faqina adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa malid zalimin min ansor. Jadi orang-orang ini tolong loh. Jadi makanya kita cari pertolongan kepada Allah. Ya Allah tolonglah, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Nah ulama-ulama dulu itu kan selalu begitu. Makanya ulama-ulama dulu nggak berani doa terus ngarang dewe. Ora wani wong itu radon lutan kok. Makanya kiai-kiai walaupun doanya itu rada aneh, tapi itu donlutan. Donga Jawa ngene iku donlutan, jangan dikira Allahumma kitra-kitri sugih bebek sugih meri ngene. Ya iku donlutan badal har yang download. Ndak wah itu bahasa Arab bandar. Ini sunah mata kaji ku jaran goyang tak goyang kayak ngono kuwi donlutan, cuman donlutan dari server yang sebelah mana, hati-hati sampean. Jadi ini sebenarnya kita dalam situasi yang sekarang lebih mudah menjelaskan mekanisme digitalnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz terkait dengan program-program digital. Ini lebih mudah. Anak-anak sekarang kalau kemarin saya jelaskan di Jakarta lebih paham. Saya berbicara di Australia, anak-anak Australia paham. Saya berbicara dengan anak Rusia apa? Paham dengan cara-cara seperti ini. Tinggal sampai kapan? Nah itulah. Nanti akan sampai bagaimana pengetahuan manusia akan ensiklopedik. Nah itu titik di mana Al-Quran akan menjadi sesuatu yang bisa digambarkan, bisa dilihat dan akan menjadi potret dunia baru. Jadi New World itu akan ada. New World itu akan ada. Dulu dibayangkan di Amerika. Makanya Sayyid Hussein Nasr pernah menulis Islam Traditional in Modern World. Pernah menulis itu. Tapi gagal juga. Munculnya tarekat-tarekat di sana. Nah inilah. Nah alhamdulillah makanya gini mesti diingetin terus gitu lah. Bahwa alladzina yu'minuna bima unzila ilaika Quran wa ma unzila min qablik, dan hari ini ketemu di titik-titik peradaban baru ini. Makanya jangan ribut. Jangan ribut gitu loh. Yang pegangannya Injil ya ke gereja, yang pegangannya Taurat ya ke sinagog, yang pegangannya Weda ya ke candi. Enggak usah ribut. Paling nanti kita mundur dikit kira-kira perbedaannya di mana, pergeserannya di mana. Ya mungkin bergeser di zaman Nabi Ibrahim dan setelahnya. Karena Nabi Ibrahim semua disebut sebagai Abul Anbiya wal Mursalin. Di dalam tradisi Nasrani Yahudi disebut Abraham, dalam tradisi Islam disebut Ibrahim, dalam tradisi Hindu disebut Brahma. Kan ada. Nah pertemuannya di mana? Di istrinya. Kalau disebut Abraham istrinya Sarah, disebut Ibrahim istrinya Sarah, kalau disebut Brahma istrinya Saraswati. Mau apa? Cuman ya itu butuh penelitian yang kuat. Makanya orang-orang nanti orang masa depan itu ulul albab, bukan orang yang wakakiku gitu, bukan itu hanya pengantar saja. Orang yang setiap hari musyrik bid'ah itu bagian dari pengantar, muqaddimah. Makanya gak usah ribut di situ. Biasa kan pengantar lagi itu blog dikit-dikit kafir, itu pengantar. Itu pengantar. Oh ini musyrik, itu pengantar aja situasi di mana kaum muslimin akan sampai pada satu titik di mana akan muncul ulul albab. Lah muqaddimahnya ya begitu, itu biasa. Ada yang baru belajar musyrik ya bicara tentang kemusyrikan.
Ada yang baru belajar sabar ya berbicara tentang kesabaran. Ada yang baru berbicara tentang fikih ya berbicara fikih. Yang komplit ya belum, nanti wong ulul albab itu masih lama. Makanya ya fenomena kita ini adalah fenomena yang biasa saja sebenarnya. Akan ketemu kok. Orang sholat dari dulu ada, tapi tiba-tiba ada yang rajin sholat kalau mau pilpres. Ya ada, biarin aja nggak apa-apa. Lama-lama juga hilang sendiri kan gitu. Lah kan selalu begitu. Ada orang rajin sholat Jumat dari dulu, kiai itu sholat Jumat ya selalu ada. Nah, tiba-tiba ada yang rajin sholat Jumat kalau mau pilpres nggak apa-apa. Nanti lama-lama juga hilang dengan sendirinya. Ngomong kayak gitu. Ya kan, ada yang rajin, ya biarin aja. Dari dulu kita ini kalau itu bersedekah ya dari dulu lah kita bersedekah ya kan. Tapi ada orang yang memang lagi rajin bersedekah sampai ngitung sedekah itu sekian ya tidak apa-apa, udah itu fenomena pengantar. Itu mukadimah peradaban menghantar kepada ulul albab yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard sampai rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar rabbana innana sami'na munadil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.